Seri mana aja sih yang sudah QLED di TV 32 inch? Di tahun ini TV QLED sudah jadi pilihan buat kaum mendang-mending nih untuk kualitas layar yang lebih baik. Bahkan di TV 32 inch, di mana tahun kemarin kebanyakan masih LED biasa. Dan sekarang hampir semua brand sudah punya. Dan pastinya kalian bingung seri mana aja sih yang sudah QLED di TV 32 inch. Di sini kita rekomendasiin 5 TV QLED terbaru di tahun 2026. Biar nggak salah pilih, pastinya simak video ini ya sampai selesai ya. Yang pertama ada Xiaomi A Pro 2026 32 inch ya pastinya. Sudah QLED, di mana TV ini seri yang sudah keluar di kuartal tahun kemarin untuk global ya, dan di Indonesia nih di awal tahun ini. Pastinya sudah QLED dengan resolusi HD 1366 x 768 60 Hz dengan desain modern yang bezel-less ultra high full screen to body ratio, menggunakan backlight direct LED dengan pereduan DC untuk mengurangi flicker. Color gambutnya di 90% DCI-P3, panel VA dan kedalaman warnanya nih 10 bit 8 FRC, pastinya sudah support HDR10. Untuk audio ya 2x10 watt dan support Dolby Audio dan DTS:X. Untuk audio pada Xiaomi A Pro 2026 powernya lebih baik dibandingkan TV di kelasnya. Mungkin drivernya lebih gede ya. Untuk OS-nya nih sudah Google TV dengan base OS Android TV 14. Pastinya sudah support TV digital DVB-2 dan mirroring dengan Google Cast. Menariknya nih dapat remote juga yang 360 derajat serta voice assistant-nya. Mantap kan guys? Untuk spesifikasinya menggunakan chipset dengan 4 Cortex A53, grafik Mali G31 MP2, RAM 1GB dan penyimpanannya nih 8GB. Masih sama dengan TV di kelasnya. Yang kedua ada Hisense Q5S atau seri online-nya nih E5S. Dan juga rilis di awal tahun yang pastinya sudah QLED dengan resolusi HD 1366 x 766 60 Hz dengan desain yang juga bezel-less, menggunakan backlight direct LED ke dalam warnanya nih 8 bit yang pastinya sudah support HDR10. Fitur lumayan lengkap seperti ES Sport Mode untuk nonton bola dan untuk mode game dan pengaturan permainannya. Dan nggak lupa nih, juga tersedia buat game di PS3. Untuk audio juga sama 2x10 watt, sudah support Dolby Audio dan DTS:X. Dan juga nih untuk OS ya, menggunakan OS terbaru ya, yaitu VIDA. Dengan VIDA 9, konektivitasnya cukup lengkap. Dan juga ada Wi-Fi 5 dual band, Bluetooth 5, pastinya support siaran TV lokal DVB-T2. Serta sudah ada AirPlay dan mode karaoke. Dan untuk TV 32 inch lumayan lengkap nih di kelasnya. Rekomendasi selanjutnya dari TCL nih, TCL S5K atau seri online-nya V5C. Pastinya sudah menggunakan QLED sama dengan seri sebelumnya, yaitu adiknya nih S4K. Tetapi di sini S5K sudah resolusi Full HD. Untuk desainnya nggak jauh berbeda dengan S4K, menggunakan metallic bezel-less. Terdapat juga tulisan QLED di bezelnya dengan sebelah kanan yang terlihat premium pastinya. Untuk resolusinya Full HD 1980 x 1920 60 Hz. Di sini nih di web sudah support HDR10 Plus ya, dimana yang S4K masih HDR10. Untuk kontras rasionya 4000:1 dengan panel VA. Untuk audionya ada penambahan di S5K yang speakernya 2x10 watt. Power keseluruhannya udah 20 watt dan sudah support Dolby Audio. Terdapat juga game mode, support mode, dan movie mode untuk kenyamanan menontonnya. Untuk konektivitasnya sama ya dengan S4K, Wi-Fi 4, Bluetooth 5, dan siaran TV digital DVB-T2. Dan gak lupa Google Cast dan serta AirPlay 2. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa buat subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya nih guys. Dan kasih komen, like, dan hype kalau suka video ini. Dan dislike kalau nggak suka ya guys. Jangan dipaksa. Lanjut ke rekomendasi berikutnya dari Toshiba E37s.
sudah QLED juga dengan resolusi HD 1366 x 768 60 Hz dengan desain ala Jepang dengan filosofi nih kecantikan esensial yang dibuat berdasarkan garis horizontal dan vertikal di ruangan keluarga. Jujur sih, ini keren banget filosofinya. Pasti juga sudah bezel-less, sudah support HDR10, menggunakan backlight direct LED ke dalam warnanya 8 bit. Terdapat juga fitur Essential PQ. Teknologi ini nih untuk memaksimalkan gambar terdapat mode game untuk game PS3. Untuk audio sama ya, 2 kali 10 watt dan juga sama untuk Dolby audionya di DTS:X. Untuk OS-nya nih pakai Video 9 sama seperti Hisense nih guys. Begitu juga fitur-fitur konektivitasnya, ada Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5. Pastinya support siaran TV lokal DVD itu. Serta sudah ada AirPlay dan mode karaoke-nya. Untuk chipsetnya sudah menggunakan engine Z1 dengan quad-core-nya. Bagus gak sih? Lanjut ke rekomendasi terakhir ya. Apa sih? Nungguin ya? Koka Q. Lanjut ke rekomendasi terakhir. Ada Koka Q66 32 inch yang pastinya sudah QLED Plus yang dibuat sama dengan Skyward dengan QD Solid Shield, bukan film tapi flat, dan juga Sapphire Crystal optik dengan resolusi HD 1366 x 768 60 Hz dengan desain sama di tahun 2026, bezel-less dan ultra slim, sudah support HDR10. Kedalaman warnanya sudah menggunakan backlight direct LED. Color gamutnya di 90% DCI P3. Panelnya udah VA atau soft panel. Dengan fitur-fitur khasnya Koka iCare seperti low blue light dan flicker free. Untuk OS ya, Google TV dengan base OS Android TV 14. Pastinya menu beranda dan menu setting sudah sangat simple. Untuk chipsetnya menggunakan 4 Cortex A55, grafik Mali G31 MP2 dengan RAM 1,5 GB yang lebih tinggi di kelasnya, dan penyimpanannya sama di 8 GB. Untuk remote-nya pasti juga simple dan compact. Terdapat voice assistant dari Find My Remote khas ya, remote Koka. Akhirnya sampai juga kesimpulan dari 5 rekomendasi Smart TV 32 inch QLED dengan rilis terbaru di tahun 2026. Dan My TV ini nih rata-rata masih resolusi HD, cuma TCL ya sudah Full HD. Untuk audio kelimanya sudah support Dolby Audio dan DTS:X. Dari hampir rata-rata nih yang punya game mode PS3 atau PS4, dimana yang lebih banyak nonton siaran lokal dengan upscaling yang lebih baik bisa ambil Toshiba E37s, Hisense E5s, dan Koka Q66. Untuk nonton streaming movie seperti YouTube dan Netflix bisa ambil Xiaomi Pro 2026, TCL V5C, Hisense 5S, Toshiba E37s, dan Koka Q66. Karena TV yang tadi gue sebutin nih sudah QLED, dan untuk main game casual buat PS3 bisa ambil Xiaomi A Pro 2026, Hisense E5s, dan TCL V5C yang sudah Full HD. Jadi sesuaikan lagi ya dengan kebutuhan dan harganya. QLED di TV 32 inch berasa di area gelap dan shadow serta warna yang semakin kontras. Untuk nonton siaran lokal pastinya sedikit membantu ya, dengan harga di sekitaran 2 jutaan aja. Beda beberapa ratusan ribu sih dengan yang LED biasanya. Rekomendasi ini layak untuk dipertimbangkan. So sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu kita ke 1000 subscriber. Dan bantu kita 1000 dan bantu kita ke 100.000 subscriber. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye bye.